Pemirsa, satu hari jelang Lebaran, Pasar Tanah Abang Jakarta masih ramai pedagang dan pembeli. Begitu juga di Pasar Balimester Jatinegara Jakarta yang dipadati pembeli yang mencari kebutuhan Lebaran. Padahal PSBB masih berlangsung di Jakarta hingga 4 Juni mendatang. Satu hari jelang Lebaran, Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat masih ramai pedagang dan pembeli meski masih PSBB. Warga yang berbelanja mengabaikan aturan PSBB dengan tidak menjaga jarak aman dan beberapa pengunjung tidak menggunakan masker. Pedagang yang berjualan bukanlah yang dikelola oleh PD Pasar Jaya, melainkan dari perorangan. Mereka berjualan di sepanjang trotoar kawasan Tanah Abang. Mereka juga memanfaatkan rumah-rumah penduduk sekitar dan kios-kios yang dibangun secara ilegal. Hal yang sama juga terjadi di Pasar Balimester Jatinegara Jakarta Timur. Pasar ini dipadati penjual dan pembeli yang mencari kebutuhan Lebaran. Aktivitas jual beli di pasar ini juga mengabaikan protokol kesehatan. Warga tidak menjaga jarak aman dan beberapa di antaranya tidak menggunakan masker. Kerumunan masyarakat terjadi bukan hanya di tempat yang menjual bahan kebutuhan pokok, namun juga di toko-toko baju, kue, hingga kelengkapan rumah tangga. Surat teguran yang diberikan juga tidak diindahkan para pedagang. Kondisi seperti ini sudah terjadi sejak beberapa hari lalu, padahal ibu kota Jakarta memiliki angka positif kasus virus corona terbesar di Indonesia. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Demi mencari kebutuhan jelang Lebaran, ratusan warga Rangkas Bitung berebutan masuk ke dalam mal. Warga bahkan tidak menghiraukan protokol kesehatan. Ratusan warga Rangkas Bitung, Lebak, Banten langsung berebutan masuk ke mal sesaat pintu dibuka Jumat pagi kemarin. Warga tak hiraukan protokol kesehatan seperti menjaga jarak. Bahkan serbuan warga ke dalam pusat perbelanjaan membuat petugas keamanan tidak sempat memeriksa suhu tubuh sesuai salah satu pencegahan penyebaran virus corona. Menurut salah satu warga, mereka berdesakan untuk mencari kebutuhan Lebaran. Oh, rame sih dari jam 8 lah pagi dari tadi. Ya. Itu kebanyakan warga mau apa sih, Pak? Mau beli baju Lebaran gimana, Pak? Warga sih. Kayak kita buat nyari-nyari keperluan ini aja Lebaran gitu, habis THR gitu ya, gitu. Takut nggak, Kang, dengan ada kondisi ini, Kang? Ya takut, cuman mau gimana lagi sih, Kang? Siap. Ini Viralnya video warga yang ramai menyerbu pusat perbelanjaan di Rangkas Bitung membuat pemerintah Kabupaten Lebak mengancam akan menutup pusat perbelanjaan karena tidak mengindahkan protokol kesehatan. Apalagi pada hari Kamis, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Lebak baru saja merilis pasien pertama positif corona di Lebak. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, warga memadati pasar di tengah imbauan jaga jarak fisik selama pandemi COVID-19. Petugas mengancam memulangkan warga yang tidak menggunakan masker saat berbelanja di pasar. Pasar Tengok di Banyumas, Jawa Tengah ramai jelang Lebaran. Tidak ada jarak fisik antara pembeli dan penjual, bahkan beberapa di antara mereka tidak menggunakan masker. Warga akan berbelanja sehari sebelum Lebaran karena pasar akan ditutup selama Lebaran pada Minggu dan Senin besok. Petugas pun turun tangan dan menegur pedagang dan pembeli yang tidak memakai masker. Petugas akan memulangkan mereka yang tidak mematuhi aturan protokol kesehatan COVID-19. Pulangkan dulu, dipulangkan untuk tidak berdagang ataupun tidak membeli di sini. Atau ada solusi lain, kami juga menyediakan masker, tak kasih masker di tempat. Penuhnya pasar juga terjadi di pasar tradisional Curug, Tangerang, Banten. Sebagian besar warga berburu berbagai kebutuhan untuk Lebaran besok. Mereka pun berdesak-desakan satu dengan yang lain. Beberapa kedapatan tidak menggunakan masker padahal PSBB di Tangerang telah memasuki fase ketiga. Salah satu pembeli mengatakan tidak menggunakan masker karena jarak rumah yang dekat dan tidak lama berbelanja. Jarak, Pak. Bapak tahu nggak dengan peraturan sekarang, Pak? Ada, ya, tahu. Tahu. Ya. Terus nggak takut dengan virus corona, Pak? Takut sih tetap waspada. Cuman lupa kan berangkatnya ke pasar malam.
Pasar Tumpah Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat juga padat dan macet. Separuh jalan digunakan untuk parkir dan lapak pedagang kaki lima. Petugas berusaha mengatasi kemacetan dengan kanalisasi jarak pedagang kaki lima dan pemotor, tetapi macet belum juga terurai. Warga juga semakin memadati pasar untuk berbelanja kebutuhan Lebaran. Sayangnya, protokol kesehatan tidak diindahkan padahal masa PSBB masih berjalan di Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim gabungan dari TNI Polri serta Satpol PP menggelar razia cipta kondisi di pusat pertokoan Kota Malang, Jawa Timur. Sejumlah toko yang beroperasi dan mengabaikan protokol kesehatan dipaksa tutup. Yang masih buka silakan rekan-rekan dari Satpol PP, dari Polres, berikan surat sehingga Aparat gabungan dari TNI Polri serta Satuan Polisi Pamong Praja menggelar razia cipta kondisi di pusat-pusat pertokoan di Kota Malang, Jawa Timur. Toko yang masih beroperasi dan abaikan protokol kesehatan diminta untuk tutup. Petugas pun mengancam akan mencabut izin usahanya jika pengusaha masih membandel. Kami berikan teguran bagi yang masih membandel, masih buka pertokoan tadi. Sudah diatur mana yang boleh buka, mana yang tidak boleh buka. Kami akan lakukan ini besok jam yang sama lagi. Kita akan lakukan terus-menerus 3 hari. Ya kalau nanti ada yang sampai 3 kali menerima surat teguran, kami sudah sepakat dengan Pak Dandim dan Pak Wali bahwa ini akan kami buat surat resmi untuk dicabut perizinannya. Selain razia pertokoan, petugas juga merazia masyarakat yang nekat mudik. 4 travel gelap pengangkut pemudik dari Pulau Bali dan Madura diberhentikan dan diberi belangko teguran. Sementara pengemudi ditilang dan 4 mobil travel disita. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansah, iNews melaporkan. Kementerian Perdagangan menggelar operasi pasar gula pasir di sejumlah pasar di wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan. Operasi pasar tersebut dilakukan untuk menstabilkan harga serta stok gula pasir di pasaran jelang Lebaran. Sehari sebelum Idul Fitri, Kementerian Perdagangan melakukan operasi pasar untuk memantau harga gula pasir di pasaran. Operasi dimulai dari Pasar Senen, Jakarta Pusat. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyalurkan 2 ton gula pasir untuk dijual kepada konsumen dengan harga sesuai harga acuan yang ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar Rp12.500 per kilogramnya. Sementara di Pasar Modern BSD Tangerang Selatan, operasi pasar dilakukan bersama Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmini Diani serta Satgas Pangan. Di pasar ini 6 ton gula pasir disalurkan dengan harga jual Rp12.500 per kilonya. Namun para pembeli dibatasi hanya boleh membeli gula maksimal 2 kilogram. Jadi saya ulangi, memang ada beberapa hal yang mengganggu daripada harga tersebut. Pertama adalah pasokan daripada gula import, ya. Memang jadwalnya agak mundur dan ini karena situasi di luar COVID-19 ini. Kemudian juga ada mata rantai distribusi yang panjang dan ini yang sekarang sedang dipantau. Jumlah tersebut belum ditambah dengan hasil pengamanan 300 ton gula di Malang dan hasil pengawasan 33.000 ton gula di Lampung. Sehingga total ada 36.500 ton gula pasir yang akan disalurkan. Jadi sebelum ada operasi pasar, tadi saya cek ada harga sekitar 18.500, 19.000 maupun 20.000 untuk gula pasir. Tapi karena ada intervensi dari Pak Menteri dengan operasi pasar ini, jadinya 12.950 ya, 12.950 yang ini akan membantu tentu bagi masyarakat yang manakala mereka mau Lebaran. Selain gula pasir, Menteri Perdagangan juga memantau harga sejumlah kebutuhan pokok lainnya seperti daging, bawang putih, dan juga bawang merah. Dari Jakarta dan Tangerang, Devi Prihatiningsih, Alfian, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Hari ini penambahan kasus sebanyak 949 sehingga jumlah pasien terinfeksi virus corona sebanyak 21.745 kasus. Ini konfirmasi COVID-19 yang positif naik sebanyak 949 orang, sehingga totalnya menjadi 21.745 orang. Sembuh meningkat 192 orang sehingga menjadi 5.249 orang.
meninggal 25 orang sehingga menjadi 1.351 orang. Sudah 399 kabupaten kota yang terdampak di 34 provinsi. Pemantauan yang kita laksanakan terhadap ODP sampai saat ini masih ada 49.958 sedang dalam proses pemantauan, sedangkan yang diawasi dari pasien sampai saat ini sebanyak 11.495 orang. Saudara-saudara, gambaran inilah yang kemudian kita dapatkan bahwa penularan masih saja terus terjadi. Oleh karena itu, pesan pemerintah, pesan tentang COVID, ikuti dengan baik. Tidak tercatat dalam